Baik, di studio silahkan. Di situ silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugi. Saya ingin tanya Pak Hasan, menarik sekali tentang bicara spiritual entrepreneurship. Spiritual entrepreneurship ini tidak pernah lepas dari iman, tidak pernah lepas dari kedatangan Allah di dalam aktivitas bisnis kita. Saya pernah dengar, pernah baca, kalau tidak salah tahun 2006 ya. Saya pernah baca tentang salah satu kunci sukses Toha Putra itu, katanya kok nggak pernah rugi katanya, untung terus gitu bertahun-tahun. Salah satu kunci suksesnya itu, mungkin ini bisa kunci sukses, yaitu membayar zakat, infak atau sedekah sebesar 2,5% dari target profit yang akan dicapai tahun depan. Misalkan tahun ini targetnya profit 10 miliar, berarti tahun ini juga di awal tahun itu membayar 2,5% dari 10 miliar itu. Nah, pertanyaan saya, apa yang mendasari sehingga bisa melakukan sesuatu yang berani gitu kan? Yakin kan, perlu yakin. Kalau nggak yakin nggak mungkin bisa. Nah, apakah itu bisa juga dilakukan untuk praktek pribadi, bukan perusahaan? Hari ini, bulan ini saya pengen ini punya penghasilan 10 juta atau 100 juta. Saya zakat dulu lah 2,5%-nya. Nah, itu Pak, terima kasih. Baik, cukup ya. Baik Pak Hasan, itu tadi beberapa pertanyaan dari Malang dan dari Mas Mugi. Monggo silakan Pak. Iya, terima kasih sekali Mbak. Siapa tadi yang dari Malang ya? Tadi nggak nyebut nama. Nah, ini ya. Yang Malang. Kedua itu Mas Yusuf. Iya, kalau ini Mas Mugi. Mbak siapa yang dari Malang sama Mas Yusuf dan Mas Mugi yang ada di studio. Jadi begini, kalau pertanyaannya Mbak tadi kalau nggak salah tangkap yaitu mau berbisnis yang kira-kira nanti prospeknya itu bisa besar, bisnis apa begitu ya. Kalau berbicara bisnis apa, saya tidak akan bisa menyarankan bisnis apa, tapi hanya tolong berbisnis itu yang pertama jangan zatnya atau barangnya itu yang haram. Satu contoh, barang yang haram apa? Atau barang-barang yang syubhat. Saya sekarang ditunjuk menjadi agen berbintang misalnya. Oh jangan, zatnya sendiri itu sudah tidak baik. Saya mau ditunjuk adalah sebagai agen, yaitu rokok misalnya. Sudahlah, itu yang syubhat lebih baik dihindarkan. Saya sekarang ini ditunjuk besar-besaran di garing kepercayaan untuk menjadi agen kondom. Sudahlah, jangan. Lebih baik jangan. Itu sudah, itu maka menyengsarakan itu. Nah, pilih produk-produk atau barang-barang kalau mau jadi agent itu yang halal, yang tidak zatnya sendiri itu dimungkinkan, tidak ada masalah. Nah, lalu apa? Bagaimana setelah tadi barangnya itu, terus passion kita itu di mana? Passion kita ini yang nanti bisa kita kembangkan. Kalau bisnis tidak ada passion, saya katakan akan sulit sekali berkembang. Ya, kalau memang sudah masuk ke satu bisnis tertentu, misalnya Mbak itu kan enak bisnis apa? Katakan sekarang Mbak ini tertarik, saya akan menjadi desainer busana muslimah. Ya. Saya merancang, saya produk, lah itu nanti mungkin insya Allah melalui IIBF Jakarta atau perwakilan IIBF yang ada, nanti kami bisa coaching, bisa memberikan arahan-arahan. Bagaimana itu membesarkan bisnis busana muslimah. Lah kiat-kiat itulah nanti yang akan diberikan oleh coach kita, baik itu dari pusat, mungkin satu saat saya atau Pak Happy secara pribadi akan datang ke Malang mengumpulkan untuk memberikan coaching seperti ini. Nah, ini baru bisa. Kalau tidak, saya kira kalau kita tadi barangnya asal-asalan
lalu kita tidak passion, kita dipaksa, sangat sulit nantinya berkembang. Itu ya. Dan yang kedua saya kira hampir sama pertanyaan dengan Mas Yusuf. Lalu yang di ini tadi menarik sekali Mas Mugi. Jadi saya lupa tahunnya itu tahun awal-awal 2000, benar itu tahun 2000 berapa saya diwawancarai oleh majalah Hidayatullah kalau nggak salah. Majalah Syahid itu, Suara Hidayatullah. Dan memang di website itu kadang ini nama saya itu muncul itu terus itu yang ini. Jadi begini, bahwa kami di Toha Putra itu menentukan berapa target growth kita tahun yang akan datang. Misalnya kita menentukan growth itu kita tidak akan base-nya tidak pada total sale kita, total penjualan tidak. Jadi growth kita itu kita tentukan yaitu dengan berapa zakat atau infak yang akan kita keluarkan tahun yang akan datang. Inilah yang kita tentukan. Itu based on zakat sama infak sedekah. Jadi ini yang harus kita keluarkan. Dan kami alhamdulillah mulai sekarang ini saya sudah sangat ekstrim. Sangat ekstrim. Semua bisnis saya di luar Toha Putra, di luar core saya, itu saya sudah mengatakan sedekah itu adalah 20% dari keuntungan. 20%, dan ini sekarang saya buktikan saya keluarkan di awal. Jadi misalnya si direktur ini, si pengelola sudah mentargetkan keuntungannya adalah X rupiah, maka saya minta X, 2X rupiah tadi ini kali 20%, keluarkan segera yang dibutuhkan apa. Ya. Nah nanti kita akan, saya sangat yakin kalau sudah seperti itu, apakah nanti pertanyaan apakah tidak mengalami kesulitan? Namanya kesulitan dan kemudahan itu selalu bergilir. Tapi seperti tadi apa yang tadi Pak Happy katakan, bahwa kadang kesulitan tadi ini yang pertama yaitu memang ini adalah ujian kita, ya, ujian mengelebur dosa. Kedua selain ujian mungkin ijab melebur dosa. Yang terakhir yaitu mungkin ini akan mengangkatkan derajat kita. Tapi harus di sana itu perlu kesabaran. Jangan sampai kita waktu diuji bisnis kita, loh saya ini kan sudah sholat dengan baik, saya sudah tadarus, saya mengaji, menghadiri ini, tapi kok bisnis saya belum berkembang, kok malah sulit. Teruslah introspeksi. Kenapa? Benarkah sholat kita? Karena janji Allah itu tidak pernah meleset. Allah itu dalam salah satu firman-Nya, la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar akan janjinya. Nah, ini yang harus kita pegang, bahwa Allah itu dalam salah satu firman-Nya mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang mempunyai ketakwaan kepada Allah, menyerahkan dirinya segala sesuatunya kepada Allah, dia taat kepada Allah dan mengikuti syariahnya, meninggalkan apa-apa yang dilarang, maka Allah itu mengatakan yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan semua urusannya mudah. Dimudahkan oleh Allah. Terus apa? Yang lain, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan satu rezeki dari penjuru yang dia tidak pernah menyangkanya. Ini kita harus yakin. Nah, inilah pentingnya di spiritual entrepreneur, yaitu menghadirkan Allah, bahwa la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar akan janjinya. Mas Nun Mugi dan para sahabat pejuang yang ada di daerah, saya sudah membaca ayat Al-Quran itu berkali-kali, ya. Tapi kenapa baru satu ayat yang menyentuh saya itu kira-kira 3 minggu yang lalu, 3 pekan yang lalu, hari Selasa malam Rabu. Saya waktu membaca surat ini sampai saya diem, saya mendalami ayat ini, yang sebenarnya ayat ini sudah saya baca berkali-kali. Ya berkali-kali ini, karena setiap saya selesai hatam saya ulang lagi, baca lagi. Apa ayat itu? Ayat di suratul Hajj, surat Hajj, yaitu ayat yang ke-77, yang tadi Pak Happy sudah menyinggung mengenai kesuksesan. Saya waktu membaca ayat ini, saya sepertinya tuh merinding, ya Allah, ternyata ada ayat yang luar biasa ini.
Yang tadi yang saya sudah sebutkan itu luar biasa. Ini ada juga yang luar biasa yang sepertinya ini saya abaikan selama ini. Apa ayat itu bunyi? Coba itu lihat ya. Yang pertama, dipanggil kita oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u. Yang pertama kita irka'u. Rukuklah kamu. Rukuk. Dalam sholat itu ada namanya rukuk. Bukan hanya berhenti di suwar ka'u. Wasjudu katanya. Setelah itu sujudlah kamu. Ditambah lagi wa'budu rabbakum. Mengabdikanlah kamu kepada Allah dengan Rabbmu. Menghambakanlah diri kepada Allah dengan Tuhanmu, Rabbmu. Wa'budu rabbakum. 3 irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ini sebenarnya artinya hampir semuanya itu adalah pengabdian. Lambang dari salat, rukuk, sujud dan mengabdi. Mengabdi itu apa? Kita surrender, menyerahkan diri kita kepada Allah. Menyerahkan diri kita kepada Allah. Obey Allah will. Ya. Lah, setelah itu apa? Tidak berhenti di sini. Ini takkid tadi yang ditakkidkan, diyakinkan sampai 3 kali. Terus berikutnya ini dikatakan waf'alul khair, dan berbuatlah kamu baik kepada siapa? Semua human being. Kita tidak boleh berbuat yang tidak baik. Kita harus berbuat baik, santun. Sehingga saya pernah mengatakan, saya tidak pernah dididik untuk harus radikal. Saya tidak pernah dididik untuk menjadi keras. Karena Islam mengajarkan saya untuk berbuat baik kepada semua manusia. Tapi umat Islam adalah umat yang tidak akan diam manakala umat Islam itu disakiti, dinodai, dimusuhi, kita tidak akan mundur. Tapi kalau kita ya Allah, semua kita bisa, saya ini kawan saya macam-macam, saya berbuat baik. Tapi jangan sekali-kali menyakiti, menyentuh akidah kita. Kalau sudah menyentuh akidah menyakiti, oh kami tidak akan mundur. Kan sekira-kira seperti itu. Nah, setelah itu tadi 4 rangkaian tadi ini apa? Janji Allah yang tadi dikatakan oleh baik, kesuksesan. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Setelah itu semua Anda akan merasakan kesuksesan, kebahagiaan, kedamaian dan sebagainya dan sebagainya. Itu akan Anda raih. Nikmat kalau sudah seperti itu. Tapi kembali, tolong jangan dimaknai sebagai letterlet seolah-olah kita akan, iya, bahagia itu sebetulnya di mana? Di hati. Hati kita. Lah, inilah kesuksesan. Kalau kita mau jadi entrepreneur yang baik, memang kembali tidak boleh tidak, ya kita harus, ya tidak boleh dikotomikan. Yang bahasanya Pak Happy tadi, ya kita menjadi sekuler entrepreneur. Kita bukan secular entrepreneur tapi spiritual atau seorang yang berbisnis berdasarkan agama. Lah ini barangkali Mbak dan Mas-mas yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pada forum yang lain kita bisa mengadakan pendalaman lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Sodik. Iya, Pak Hasan. Pak Happy tadi ada dari Mas Yusuf juga tanya itu Pak. Kan Pak Hasan sama Pak Happy gitu terkait kiat-kiat untuk membangun bisnis agar sukses tadi dan memberikan keberkahan. Iya. Ada satu hal. Ya, ada satu hal yang harus kita pahami. Ya, Mas Sodik juga pertanyaan dari Mbak yang di Malang sama Mas Yusuf, bahwa membangun bisnis itu tidak hanya persoalan bisnisnya itu sendiri. Saya sering mengatakan bahwa bisnis adalah sebetulnya bukan sebuah ilmu ekonomi, tetapi adalah sebuah ilmu kehidupan. Maka kalau bisnis itu hanya sebuah ilmu ekonomi, gitu, maka yang dibutuhkan hanya hitung-hitungan duit. Gitu. Tetapi ternyata di dalam bisnis dibutuhkan kesabaran. Padahal di laporan keuangan itu kan nggak ada kesabaran itu. Ya, debit sabar, kredit sabar itu nggak ada. Tetapi tanpa sabar juga nggak jadi ternyata.
Artinya bahwa membangun bisnis itu jauh sebelum bisnis itu dibangun, sebetulnya bersamaan dengan itu adalah ada sebuah kepribadian yang sedang dibangun. Maka membangun kompetensi. Bisnis bukan persoalan ide. Kalau tadi ditanyakan bisnis apa sih yang bisa jadi besar gitu. Yang Anda bisa mimpikan itu besar, maka bisnis itu bisa jadi besar gitu. Apakah kuliner itu bisa besar atau tidak gitu. Tergantung apakah Anda bisa memimpikan gitu. Anda bisa membangun satu warung dan habis itu tutup gitu, atau satu warung dan itu bertahan sampai berpuluh-puluh tahun gitu. Tetapi kita lihat ada McDonald yang bisa seluruh dunia gitu kan, ada KFC yang bisa seluruh dunia gitu. Ada Dunkin Donut yang kita kalau ngelihat itu kayaknya hebat banget, enggak, orangnya itu aja gitu, begitu aja gitu. Tetapi ternyata gitu ada kerja keras di sana, ada perjalanan di sana, ada jatuh bangun di sana. Nah, jadi kalau tentang mengatakan bisnis apa yang bisa besar, saya apalagi bicara pasar di Indonesia sangat tidak khawatir gitu. Di Indonesia kalau Anda jalan ini Pak Hasan kan pernah di Amerika ya Pak ya. Amerika itu yang ramai cuma Manhattan aja kok Pak gitu. Selain itu nggak ada orangnya gitu kan. Tetapi kok ada kalau di sana itu yang namanya toko itu wah udah 100 tahun, restoran wah udah 100 tahun. Itu banyak Pak Hasan ya. Itu cukup buat saya itu cukup mencengangkan juga. Karena yang ratusan tahun tuh banyaknya minta ampun gitu. Saya kemarin sarapan dengan anak saya gitu ya, itu restorannya itu udah dari 140 tahun yang lalu gitu luar biasa gitu ya. Padahal orangnya ya nggak banyak gitu di Amerika. Kalau di sini kan banyaknya minta ampun, orang lalu lalang sampai kita pusing gitu. Hari ini aja karena pada libur semua kan gitu. Jadi nggak usah khawatir, bisnis apapun di Indonesia insya Allah gitu bisa besar karena kita memiliki populasi dan populasinya berkonsentrasi lagi gitu kan, nggak ngumpul gitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat bisnis itu kuat dan sustainable. Ini yang menjadi. Nah ada satu quote yang saya sangat suka, ini yang digunakan oleh Unilever sebetulnya. Saya pingin Unilevernya yang diganti oleh anak-anak kita. Mereka mengatakan begini, think big, start small, and grow fast. Jadi berpikirlah besar gitu, berpikirlah besar, bermimpi besar, tetapi mulailah dari yang kecil gitu, dan bertumbuhlah Anda dengan cepat. Nah untuk bertumbuh dengan cepat gitu. Kalau kita memiliki anak-anak kita ini kan biasanya ingin berpikir besar dan memulai dengan besar dengan kecepatan yang luar biasa gitu, maka kita nggak akan kemana-mana gitu, karena di sana pasti nggak ada sabar, itu pasti nggak ada ya. Nah jadi ada beberapa tips saya. Yang pertama ya mulailah dari kecil gitu. Kenapa? Karena Anda harus membangun kompetensi gitu. Anda harus memahami bisnis sesimpel apapun itu bisnis ada rahasianya gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa di dalam bisnis itu ada 9 pintu rezeki gitu ya. Maka di dalam 9 pintu rezeki dibandingkan dengan 1 pintu rezeki itu tantangannya juga 9 kali lipat gitu. Saya pernah membuat yang saya pikir paling simpel itu restoran, itu apa sih yang rumitnya nggak ada. Ternyata juga banyak ilmunya di sana. Iya Pak. Kalau ikan itu udah dikeluarkan dari freezer, nggak boleh masuk lagi. Lah kalau saya bilang kan, ya kenapa sih gitu? Nggak enak rupanya. Wah, ini kalau kita nggak tahu, customer bisa bubar semua gitu. Jadi maka ada kompetensi yang harus dibangun di setiap bisnis gitu. Banyak yang nggak kita lihat gitu. Nah, mulailah dari yang kecil. Yang kedua, gitu. Tadi disinggung oleh Pak Hasan juga. Cari mentor gitu. Kenapa cari mentor? Biar kita nggak eksperimen sendiri gitu. Kalau kita eksperimen sendiri gitu, mungkin kita akan bosan, habis waktu juga. Banyak kalau kita pingin bisnisnya Al-Quran misalnya percetakan, wah ada Pak Hasan nih di sini, beliau gitu kan.
Dan di dalam bisnis banyak hal-hal yang general sebetulnya. Jadi cari mentor itu penting. Maka kenapa anaknya tentara gitu, banyak kan jenderal-jenderal sekarang, ya, Pak, ya? jenderal kayak si Pak Gatot itu rupanya bapaknya kan juga tentara. Kenapa? Karena mereka melihat gitu, mentornya itu seperti apa, melihat. Bapaknya dokter, anaknya sukses jadi dokter. Orang Padang itu sukses bikin warung Padang karena ada mentornya. Gitu, orang Pekalongan batik itu sukses karena punya mentor gitu. Nah, ini penting. Kalau kita nggak punya orang tua, ya cari mentor gitu. Yang ketiga itu adalah cari ilmunya gitu. Nah, teman-teman di IBF berapa banyak gitu yang udah besar nih Pak Hasan, dari kecil gitu. Waktu kecil bisnisnya itu omset 20-an juta satu outlet, itu ada duitnya Pak Hasan. 2 outlet ada duitnya, begitu 700 outlet nggak ada duitnya gitu. Kenapa? Karena ilmunya nggak nambah gitu. Jadi ada rahasianya gitu ya kan. Nah, ini ilmu itu penting gitu. Maka saya bilang bahwa saya belajar bisnis, saya banyak berkiblat kepada Amerika. Kenapa? Gitu. Saya bukan bangga sama Amerika, sama sekali nggak bangga gitu. Mimpi saya itu orang Amerika yang belajar di Indonesia suatu saat. Amin. Ya, tetapi karena mereka melakukan riset ini luar biasa gitu. Perilaku orang, perilaku pebisnis gitu. Maka kalau banyak bisnis yang ratusan tahun di sana gitu, itu tidak mengherankan gitu. Gitu. Jadi ilmu cari. Nah, yang keempat nih, menjadi kunci dari segala kunci gitu. Apa itu? Hanya menggunakan jalan yang lurus gitu. Karena sehebat apapun kita, apalagi kita ini masih sholat ya gitu, karena beda nih buat muslim sama yang bukan muslim, rupanya ayatnya juga beda. Allah mengatakan ada orang-orang tertentu, ada banyak di antara mereka yang tidak mencari aku, kata Allah, maka akan aku sempurnakan pekerjaan mereka. Jadi kalau bilang bahwa kenapa kok banyak orang pakai riba itu sukses, banyak orang judi juga sukses, tetapi siapa mereka? Itu yang Allah mengatakan aku sempurnakan gitu. Allahu Akbar. Loh, kita ini kerja disempurnakan oleh Allah ini mesti jadi ya gitu. Tapi kata Allah, nanti suatu saat jangan cari aku udah sediakan tempatnya gitu, api yang menyalanya. Nah, buat umat Islam itu nggak ada pilihan lain, kita nggak ada pilihan lain gitu, nggak ada pilihan lain. Kata Rasul gitu, aku sudah tinggalkan 2 pusaka untuk kamu gitu, 1 Al-Quran dan 2 hadis gitu. Kalau kamu berpegang terus kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat. Artinya inilah jalan yang lurus yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, Pak, pertanyaan terakhir ini Pak, sebelum nanti kita ini sebenarnya persoalan mendasarnya apa sih Pak, sehingga orang itu kok nggak bukan ya kebanyakan lah Pak, kebanyakan orang ini nggak memahamin gitu bahwa spiritual dan entrepreneur itu menjadi sebuah satu kesatuan gitu Pak. Iya, jadi begini, Rasul itu pernah mengatakan kalau kamu ingin melihat orang, lihat dengan siapa dia bergaul. Nah, di Indonesia terutama, kenapa sih gitu? Saya banyak mengkritik. Kenapa sih kok orang-orang ini di Indonesia ini kejatuhan luar biasa Pak Hasan, kesulitan luar biasa gitu, dan alhamdulillah di IBF banyak kebangkitan gitu. Saya yakin karena mereka mau kembali kepada jalan Allah. Karena kritik saya begini, kenapa sih kalian ini orang-orang yang beriman, tetapi kalian mencari konsep sukses dari orang-orang yang tidak beriman gitu. Itu yang menjadi persoalan besarnya gitu. Buku yang dibaca judulnya The Secret misalnya. Ya, The Secret itu membicarakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu maka alam akan memberikan kepada kita. Loh, kalau kita menuhankan alam gitu, apa bedanya kita dengan menuhankan batu gitu? Ini menjadi persoalan besar gitu, bukan hanya persoalan bisnis, tapi persoalan kita di mata Allah nanti. Gitu. Jadi makanya tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Hasan, ya kita sendiri aja gitu. Ya kita itu mesti bentengin gitu, banyak ketemu dengan orang-orang soleh gitu. Saya hari ini ketemu dengan Pak Hasan ini ya terrefresh juga gitu ya. Nah, ini yang harus kita bangun. Jadi ketemu dengan orang-orang yang soleh, ketemu dengan contoh-contoh suksesnya, ya contoh suksesnya Muslim gitu.
bukan contoh sukses orang lain. Di kemarin saya terakhir Pak Hasan di mana di Jeddah, saya diundang oleh teman ya, teman dia rupanya dia perusahaan itu namanya Setco Pak, itu beliau itu dulu dibangun dari kakeknya ini dulu pelayan rumah tangga di sebuah keluarga namanya Mr. Kaki gitu. Nah, ini keluarga ini sekarang sangat terkenal di Arab Saudi, namanya bin Mahfuz, mesti kenal semua bin Mahfuz. Nah, saya diundang ke situ. Nah, dia pertama membuat bank dan kemudian bank itu dia jual gitu. Dia ingin tinggalkan riba gitu. Dia nggak cerita kenapa dia mesti tinggalkan, tapi pasti ada cerita besar kan di belakang itu. Dan hari ini bisnisnya luar biasa sekali gitu. Setiap kali beliau membangun itu 50% itu urusan sedekah itu Pak Hasan gitu. Jadi beliau begitu yakinnya dengan ayat Allah. Apakah mereka tidak pernah kesulitan? Mereka kesulitan gitu. Jadi pada satu ketika 2008 itu crash crash itu dunia properti, dia juga kehajar juga Pak Hasan. Tetapi dia udah punya komitmen, ini ada orang dibantu, ini ada zakat yang harus dibayar dan sebagainya. Dia ngutang untuk itu Pak Hasan. Jadi untuk sedekah pun ngutang, karena sedekah itu sebuah program gitu. Iya, sebuah program yang enggak harus tercapai gitu. Nah, bagaimana keyakinan ini gitu yang beliau sangat meyakinin bahwa Allah tidak ingkar janji. Nah, harusnya kita sebagai umat Islam kalau mau belajar, kalau mau cari konsep sukses, mau lihat contoh ya kepada percetakan Hasan Toha Putra, kepada mereka yang ini namanya Setco ya, bin Mahfuz itu ya. Jadi persoalan mendasarnya ada di situ, dan tugas kita adalah bagaimana kita menciptakan lebih banyak contoh sehingga orang-orang di Indonesia, teman-teman kita itu bisa ngaca itu dari orang-orang Muslim sendiri. Iya, terima kasih. Baik Pak Ebi, Pak Hasan, karena waktu juga ini keterbatasan, Pak Hasan saya harap ini bukan yang terakhir ya Pak, tapi menjadi awal, karena teman-teman di daerah juga sangat menunggukan ini Pak, wejangan-wejangan dari para senior gitu, para sesepuh baik di IBF. Nah, sebagai penutup ini Pak, konklusi apa yang mestinya dilakukan, atau monggo Pak Hasan yang agar teman-teman di daerah ini memahamin secara utuh tentang spiritual entrepreneurship ini Pak. Ya, saya kok begini. Apa? Jadi kalau di daerah, teman-teman sahabat pejuang di daerah, untuk tip tadi ya, tidak seperti apa yang saya janjikan tadi, ada 5 langkah tadi, mungkin tidak di sini kalau gitu ya, kurang tepat. Kalau saya diminta untuk apa sekarang, apa tip yang dilakukan, saya itu ada tip yang memang harus dilakukan oleh mereka para pebisnis yang akan meng-create untuk menjadi spiritual entrepreneurship. Itu kami membiasakan ada 7 ya Pak Joko ya, 7 apa 6 ya, ada 7 ya, ya ada 7 kebiasaan yang harus dilakukan. Tapi yang pertama saya minta dipahami 7 kebiasaan itu. Jangan sampai mempunyai anggapan bahwa saya secara pribadi sudah melakukan. Saya juga berusaha untuk melakukan. Saya berusaha serius untuk melakukan itu. Ya, yang pertama, saya tidak mau sholat sendirian. Saya selalu sholat itu berjamaah. Saya tidak mau sholat sendirian. Jadi saya selalu sholat berjamaah, dan saya berusaha sholat itu di masjid tepat waktu. Yang kedua, saya tidak pernah meninggalkan bahwa menggali atau membaca Al-Quran dalam setiap hari. Jadi Al-Quran itu sudah menjadi hal
yang harus saya baca dan saya telaah setiap hari. Jadi jangan sampai tinggalkan itu. Yang ketiga, usahakan yaitu kita untuk selalu sholat duha. Sehingga tadi waktu saya di sini datang di sini Pak Happy sempat tanya barangkali Pak Hasan mau sholat duha. Saya jawab, Pak Happy maaf, saya tadi sudah berhenti di satu masjid, saya sholat duha. Ya, itu. Yang keempat, jadilah kita hamba Allah yang tidak memanjakan mata kita, yaitu dengan qiyamul lail. Kita ini kan kadang memanjakan mata ya, sudahlah paling nikmat, apalagi kalau udaranya sekarang ini di Semarang itu hampir setiap hari hujan misalnya. Kalau di Jakarta saya tidak tahu, di Semarang hujan terus. Lah hujan ini sudah saya nggak mau qiyamul lail. Jangan. Usahakan kita itu tidak boleh memanjakan. Ini yang keempat. Yang kelima, yaitu biasakan kita untuk kumpul tadi yang sudah disinggung oleh Pak Happy, yaitu kumpul dengan salihin, orang-orang yang saleh. Karena kalau kita kumpulnya dengan orang-orang ahli maksiat, pasti kita akan masuk ke sana, tertarik. Tapi kalau kita dengan orang saleh, kita akan terselamatkan, minimal terjaga akidah kita, akhlak kita dan sebagainya. Ya. Yang keenam, yaitu jangan biarkan satu hari kita tanpa sedekah. Ya, saya mendidik keluarga saya setiap hari itu. Waktunya yang mau ke masjid harus berikan sedekah. Masing-masing berapa? Oh anak-anak ya, anak saya laki 2, yang anak saya 5, 3 laki perempuan 2 laki. Yang ke masjid itu ya saya membiasakan, ayo biasakan sebelum ke masjid, masuk ke masjid sedekah. Berapa? Oh mau 1.000 perak, mau 5.000 perak, terserah, yaitu dilatih. Itu setiap hari. Ya. Nah ini yang nomor 7 yang sangat berat, sehingga saya masih fight betul untuk menjaga wudhu. Jadi saya kayak tadi misalnya, saya ke belakang, kenapa saya harus lepas sepatu? Karena saya harus wudhu. Ini jaga. Nah 7 amalan ini saya kok merasakan ya secara pribadi, tolong jangan dimaknai bahwa saya itu sudah menjalankan semuanya. Saya masih struggle sekarang ini. Saya masih berusaha betul. Berusaha untuk menjalankan ini. Yaitu dari yang pertama sampai yang terakhir, yang 7 menjaga wudhu ini perjuangan berat. Tapi saya merasakan nikmatnya. Kenikmatan saya dalam situasi ekonomi makro yang begini. Alhamdulillah. Saya masih bisa jalan. Ya. Alhamdulillah. Orang tidak sampai hampir setiap hari itu di rumah saya itu selalu didatengin para pengusaha menanyakan, Pak Hasan gimana Pak Hasan situasi seperti nggak apa-apa nih, nggak ada masalah, hadepin aja, ini dunia ini kecil. Saya bilang, lu kok kecil, gimana Pak Hasan serius? Nggak ada serius, dunia itu kecil, karena kalau kita meributin dunia pasti kita akan bingung. Kalau kita berpikir pada akhirat itu sangat huge, luas sekali, tidak pernah akan terjadi kesempitan. Kesempitan itu karena kita mikirin dunia. Kalau kita mikirin dunia selalu sempit, dan berapapun harta yang kita miliki selalu akan merasa kekurangan. Ini barangkali yang bisa saya berikan. Nanti teman-teman kalau kepingin tahu yaitu untuk menghadapi situasi makro yang sekarang ini terpuruk, 5 langkah tadi itu mungkin tidak di forum ini, nanti akan saya sampaikan di forum yang lain. Nanti kita wawancara ini Pak ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Happy, terakhir closing statementnya Pak. Iya. Jadi saya ingat ayah saya Pak Hasan. Ayah saya itu almarhum mengatakan begini, kalau kamu beli sapi, kamu pasti dapat talinya. Tapi kalau kamu beli tali, kamu nggak akan dapat sapinya. Gitu. Maksudnya begini, bahwa sapi ini adalah akhirat gitu. Tali itu adalah dunia. Maka seseorang yang berjuang untuk akhiratnya, dunia akan dia pegang gitu. Tetapi seseorang yang hanya ingin mengejar dunianya, dia akan kehilangan sapinya. Menurut saya itu sebuah kata-kata yang sederhana dan barangkali bisa kita maknai dari spiritual entrepreneurship yang hari ini kita dapat dari Pak Hasan dan teman-teman semua yang ada di sini.
Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Happy, Pak Hasan atas keluangan waktunya. Para sahabat pejuang di seluruh tanah air, mohon maaf banyak beberapa foto-foto yang tidak bisa kita tampilkan, pertanyaan-pertanyaan melalui SMS yang belum bisa terjawab. Semoga nanti di lain waktu dan kesempatan kita masih bisa diskusikan. Dan kita akan selanjutnya nanti tanggal 17 live streaming untuk Leader Forum Nasional. Kita juga akan hadirkan beberapa narasumber, tentu narasumber yang sangat capable, sangat kompeten. Nah, sebelum kita akhiri forum ini, saya selaku pembacara mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan, dan kita tutup dengan satu salam yang penuh semangat. Beli Indonesia, bela Indonesia, beli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.